Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Kancet Channel. Mohon maaf sebelumnya, suaranya sedang bermasalah, tapi mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbicara terkait tentang cinta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Al-ayah sadaqallahul azim. Mungkin saat ini banyak orang-orang yang masih bingung berkaitan dengan cinta. Bahkan dulu pas zaman saya SMP mungkin atau SD banyak yang bingung ya terkait cinta ya. Apa itu cinta? Cinta itu rasa yang ada di dalam hati begitu ya. Nah, menurut Imam Al-Ghazali ya, makna cinta itu merupakan kecenderungan tabiat kepada sesuatu yang disebabkan sesuatu itu mempunyai nikmat. Contoh misalnya ketika eh, seorang remaja ya tiba-tiba suka ya, dengan remaja yang lainnya, laki-laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki ya gitu. Itu berarti kecenderungannya apa ya? Ada yang menyebutkan itu cinta katanya. Cinta pada pandangan pertama. Nah, sebetulnya itu bukan cinta, itu adalah suka ya yang didasari oleh tentunya hawa nafsu. Lantas apa itu cinta? Yang tadi menurut Imam Al-Ghazali ya. Cinta itu kecenderungan ya yang ada dalam hati, kecenderungan tabiat kepada sesuatu yang dimana sesuatu itu mempunyai nikmat begitu. Maka Islam mengajarkan bahwa cinta itu adalah ketika di dalamnya ada pengorbanan, dan ketika di dalamnya ada pengorbanan tentunya cintanya itu berdasarkan ilmu begitu ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi di dalam surat Al-Imran ayat keberapa? Ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, maka niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, inilah yang disebut cinta ya. Cinta itu adalah rasa yang dimana di-manage dengan ilmu. Ketika seseorang cinta, maka landasannya apa? Landasannya ilmu, gitu ya. Dan ilmu yang bagi orang beriman adalah ketika dia mencintai Allah. Bagaimana mencintai Allah? Maka ikuti Rasulullah. Kita juga perlu mencintai Rasulnya. Makanya ketika orang yang beriman ditanya, kenapa kamu cinta kepada orang tua? Karena Allah dan Rasulnya yang menyuruh begitu. Dan cinta itu pintunya banyak ya. Salah satu ulama yang karismatik yang melahirkan buku-buku banyak menyampaikan bahwa salah satu pintu cinta itu adalah dari rasa kasihan gitu ya. Nah, dan banyak lagi pintu-pintu yang lainnya. Lantas bagaimana kita agar tidak terjerumus ke dalam cinta yang semu? Kalau dulu mah cinta monyet mungkin ya. Seorang SMP, anak SMP misalnya atau anak SD, bahkan anak SD sekarang mah ya. Aduh, saya tuh cinta kata seorang perempuan kepada laki-laki itu karena ganteng, soleh gitu ya. Jadi itu bukan cinta ya, tapi suka. Karena cinta itu berproses ya. Cinta itu lahir ketika seorang berkomitmen saling melengkapi, saling satu sama lain, saling nasihat menasehati begitu ya. Nah, lantas cinta yang betul itu ada dalam apa? Cinta yang betul itu banyak ya. Salah satunya adalah dalam pernikahan suami istri ya. Jadi orang yang pacaran ataukah cinta ya. Mungkin ada beberapa persen cinta, tapi di dalamnya kebanyakannya adalah nafsu ya.
Tapi geningan ada berita yang dimana dia menikah kan karena cinta mungkin ya. Tapi bahkan dia setelah menikah itu membuat rusak orang lain. Salah satunya adalah contoh kasus yang sedang viral baru-baru ini adalah seorang dokter. Dokter sudah menikah tapi dengan rela ya memperkosa anak pasien. Bahkan si pasiennya sudah meninggal begitu ya. Bukan hanya satu ya, lebih dari satu ya. Dokter di salah satu rumah sakit di Bandung ya, dokter anestesi kalau tidak salah ya. Sampai si korbannya disuntik ya, dibius lalu diperkosa. Nah, ini bagaimana? Ini adalah salah satu dia itu padahal ada cinta kepada istrinya, tapi virus-virus datang, tapi dia ya tidak hati-hati. Makanya saya mah mau ikut hawa nafsu saja. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kita bisa membedakan antara cinta dan nafsu yang akan membawa kepada keburukan. Karena nafsu juga kalau dilatih maka dia akan mengarah kepada kebaikan. Mungkin di video sebelumnya kita sudah bahas ya. Ada nafsu yang terlatih bisa membawa seorang sukses, tapi nafsu yang tidak dididik, nafsu yang dibiarkan liar akan membuat yang punya nafsu tersebut rugi bahkan dunia dan akhirat ya. Semoga bermanfaat ya. Maaf sekali lagi suaranya kurang seperti biasa ya karena sedang sakit gitu ya. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya jangan lupa kalaulah video ini bermanfaat silahkan bisa like, komen, tidak lupa subscribe agar channel ini bisa lebih luas dakwahnya ya. Terima kasih.